Oke, sahabat-sahabat semua, kalau sebelum video ini saya telah mengupload berbagai arena ataupun medan seputar Rawajitu Poros yang penuh dengan lika-liku dan tanah berlumpur. Kali ini saya coba memasuki daerah Wiratama serta daerah Gunung 3, H1 dan H2 yang kebetulan jalannya udah diaspal dan udah halus. Oke, kita lihat seberapa mulus dan bagusnya jalan yang sudah diaspal di daerah Tulang Bawang, khususnya Wiratama, H2 dan Gunung 3. Kita lihat, ikuti terus videonya. Si Jabrik Nusantara berkelana. Oke, inilah jalan yang dulunya banyak lubang-lubang berlumpur ya, sekarang udah bisa dilihat lumayan bagus aspalnya, walau belum sepenuhnya rampung total, tapi alhamdulillah setidaknya membantu para driver dan para transport yang lain arah sini mulai lancar ya. Oke, lanjutkan terus videonya dan tonton sampai habis agar kalian tahu bagaimana keadaan serta jalur di area Tulang Bawang, khususnya Poros menuju arah Rawajitu ya. Oke, capcus bersama si Jabrik Nusantara. Ini ada pemotongan aspal atau yang belum diselesaikan ya, batas aspal mulai dari H2 tadi, H1 sampai sini udah habis. Jadi saya akan memasuki lagi jalan tanah yang penuh lumpur. Moga-moga di depan nggak ada kejadian yang seperti video-video sebelum ini ya. Ya, beginilah keadaan jalan Tulang Bawang Poros Rawajitu, mulai daerah Gunung 3 sampai ke pasar Rawajitu sebelum naik cor-coran. Yang paling parah, titik parah, rawan mobil tergelincir ataupun nyelip itu di daerah Pidada sama di daerah Ipil. Oke, kita simak dan ikutin terus perjalanan si Jabrik Nusantara berkeliling berbagai wilayah khususnya di Indonesia ya. Laju mobil pun tidak bisa sekencang berjalan di jalan yang rata. Ini di sini bisa kita lihat saya cuma memakai kecepatan 10 km per jam. Bisa dilihat ya speedo saya ya. Jadi nggak saya gas aja udah jalan ini mobil.
Karena kalau saya gas dikit aja mobil kayak terbang-terbang ya, kayak ada pernya di jalannya. Oke, lanjut saksikan terus perjalanan saya sejabik Nusantara di berbagai wilayah, terutama saat saya sedang melakukan tugas pengiriman. Dan di sini saya sudah nyampe di seputaran Pasar Gunung Tiga ya kawan-kawan ya. Jadi di sini yang paling banyak terdapat lubang-lubang dalam yang kebetulan digenangi air sisa dari hujan, yang kadang di sini menyulitkan para driver yang melintas di sini untuk membedakan mana lubang yang dalam ataupun yang dangkal. Jadi tak jarang mobil-mobil yang melintas di sini ini sering terjebak, terutama mobil-mobil yang membawa muatan berat yang mereka kebetulan jarang ataupun baru sekali melintasi jalur ini, karena memang banyak sekali lubang di kanan kiri yang begitu dalam, yang digenangi lumpur bercampur air ya. Tepat di Pasar Gunung Tiga, Tulang Bawang, Lampung nih ya. Oke, kita lihat bagaimana jalan yang sesungguhnya. Ini saya sendiri yang terjun langsung ke lokasi untuk memastikan apa yang dikatakan oleh para pengguna jalan yang pernah melintasi di sini ya. Nah, ini kelihatan dari gerakan kamera saya yang tidak pernah tenang karena jalannya memang begini, goyang dumang. Depan sini udah pasar, kita lihat. Nah, ini pasar Gunung Tiga. Ini pasar memang masih sepi karena adanya lockdown ya, ataupun ketentuan pemerintah yang lagi ditetapkan untuk mengantisipasi virus COVID-19. Jadi agak sedikit sepi, banyak yang tutup. Dan saya di sini selaku driver pengiriman barang tetap menjalankan aktivitas, namun harus memenuhi standar yang diperintahkan oleh atasan kami, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah saat ini, yaitu harus menggunakan masker, sarung tangan, dan kesehatan yang fit, serta hanya diperbolehkan untuk pengiriman barang volume sembako aja ya. Jadi kalau untuk penumpang dari luar kota saat ini sedang di stop, tapi kalau sembako seperti saya dan yang lain-lain diberi izin untuk pengiriman, karena itu berhubungan dengan asupan pangan ataupun stok untuk masyarakat di sekitarnya guna mencukupi stok pangan jelang lebaran. Oke, ini bisa kita lihat suasananya setelah lepas aspal tadi ya dari Simpang Mesir. Nanti saya mungkin akan ketemu aspal lagi di tanjakan Gunung Tiga. Oke, saksikan terus dan ikutin terus videonya hingga saya nyampe ke titik di mana banyak terdapat jalan yang penuh lubang dan di mana jalan yang penuh dengan para mobil-mobil yang nancep di sana ya, akan menuju ke sana segera. Capcus.
Ini sobat-sobat semua ya, setanah air si Jabrik Nusantara sudah nyampe di aspal sambungan dari Simpang Mesir tadi, yaitu tepatnya di Gunung 3 Tanjakan. Nah, jadi bisa kita lihat kalau di daerah sini mobil udah bisa mulai melaju kendaraannya dengan kencang. Begitu juga dengan saya, akan menambah volume kendaraan saya agar sedikit cepat ya. Dan di depan sana kita lihat kemurunan udah mulai terlihat ya, dan mendung pekat di area Rawajitu itu. Sudah siap-siap untuk turun hujan, di mana para driver sedang berpikir bagaimana licinnya jalan setelah aspal ini ya. Nah, ini temurunan sini adalah temurunan yang paling ekstrim dulu sebelum di aspal ya. Nah, ini terlihat kanan kirinya tebing yang dulu sering mobil terperosok masuk ke dalamnya saat dia nanjak tidak kuat dan mundur ya. Dan ini ada beberapa jalan rusak. Nah, ini jembatannya, bahu jembatannya ya sudah tidak ada, itu sangat membahayakan. Di rumah orangnya, ini harinya di rumah. Nah, ini helper saya barusan bangun. Iya. Nelpon ya, HP-nya bunyi, dia baru bangun dia. Ceweknya nelpon tuh mungkin ya. Hah? Nah, ini Sejauhnya di Gunung 3. Ini aja. setelah tanjakan tadi yang di aspal terputus lagi, paling panjangnya cuma 1 kilo. Ini nggak ada 1 kilo ya, sekitar 500 meter mungkin kurang lebihnya, saya karena nggak bawa meteran. Nah, ini kita sudah menemui jalan lagi yang bergelombang, jalan tanah. Dan jalan ini akan terus begini, tanah begini, dengan gelombang-gelombang, dengan lumpur-lumpur yang dalam ini hingga nyampe perbatasan Pasar Rawajitu sebelum naik cor-coran ya. Seperti ini. Tapi ini belum seberapa parah karena yang titik parahnya itu di daerah Bidada sama di daerah Ipil. Nanti bisa kita lihat lagi karena kebetulan saya juga akan menuju ke sana. Oke, ikutin terus videonya hingga akhir, biar kalian tahu bagaimana hebatnya jalan daerah sini di era baru yaitu 2020 ini ya. Alhamdulillah masih saya temui dan saya jumpai jalan-jalan seperti ini. Ternyata ini bukan dongeng ya. Bisa kita lihat ya, jalannya miring. Kalau kita ambil tengah juga karena banyak kendaraan lain yang melintas. Jadi saya ambil jalur aman, jalur kiri, cuma sedikit miring. Kalau mobil muatan berat tidak memungkinkan untuk ngambil ke pinggir karena bisa terbalik. Tapi kalau untuk ukuran mobil ngosong tidak apa-apalah. Oke, di depan tuh kayaknya ada yang nancep lagi sobat ya, para sahabat driver. Nah, ini info dari saya si Jabrik Nusantara. Jadi jalan balik arah lagi dari Unit ke arah Rawajitu nancep lagi ya. Kalau kemarin kita pas keluar itu banyak yang nancep, sekarang pas arah masuk nancep lagi itu, ngantri ya panjang. Masih di titik yang sama. Waduh, antriannya panjang bro. Dari mulai SMA Rawajitu Selatan ini mau nyampe ke SMP sana. Ini nggak ada yang tidur-tidur.
Panjang nih, terpaksa saya jalan kaki untuk melihat suasananya ya. Mobil saya nggak bisa masuk nih, nggak bisa masuk karena memang nggak ada selah lagi nih untuk parkir. Kanan kiri parkiran semua karena ngantri, ada mobil yang nancep di depan itu. Oke, terus saksikan videonya hingga selesai di channelnya Jabrik Nusantara. Panjang bang ya? Panjang nih abang dari tadi nih. Dari pagi. Nyampe dari pagi. Saya pagi lolos, tapi sekarang dari jam 9 pagi. Tuh dari jam 9 pagi. Ngeri. Mulai dari SMA itu tadi ya. Panjang nih, bisa dilihat saya berjalan sangat jauh meninggalkan mobil saya hingga sini melihat lokasinya nih. Tuh ada bis lain Tonai juga ngangkrak di sini. Ini kemana orangnya ini? Tidur orangnya. Parah, macet total karena lumpur yang dalam. Oh. Wih, panjang bener ya bro. Saya jalan sampai capek ini, saking panjangnya antrian. Ayo, sekarang gotre mas. Oh, terus balik meneh malah nancep meneh kok. Teh. Kayak untuk kumpul-kumpul. Nah, iku apa? Masalahnya saiki kebalik, Pak. Jadi ini nek bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Tapi nek mobil kepater kita nggak bersatu ya ora urip-urip malan, Pak. Oke, lanjut ini mas. Macet panjang sekali mulai dari SMA Rawajati Selatan. Wah, belum kelar-kelar juga saya jalan ke tadi. Kita lihat ya, kita hampir nyampe ini. Kita lihat apa yang nancep di depan sana. Ternyata box Fuso ya, bermuatan berat. Nah ini yang sudah bisa lolos sementara. Sudah bisa lolos. Oke, ini yang lolos nih ya. Lolos. Nah, ini ternyata lokasinya di sini. Bro, nancep lagi satu, bro. Nancep lagi satu. Nah, ini lokasinya. Halo mas, sudah ngopi belum? Nah ini yang nancep. Lokasinya emang kayak gini nih. Ini satu truk yang nancep. Parah. Fuso bermuatan berat. Dan satunya lagi bermuatan udang. Tuh.
Tuh, dari pagi ya. Dari pagi. Oh, ini ketemu lagi sama Mas Aan, si Putra Banten ini. Putra Banten, tuh ketemu lagi nih ya. Nah, channel YouTube-nya Mas Aan Putra Banten. Masih juga berjuang di sini dari pagi. Semangat Mas ya. Ya, siap. Oke, siap. Oke, Udah ketemu balik lagi sama temen ini ya. Udah balik lagi? Hah? Udah balik lagi. Belum di konfirmasi ya? Facebooknya ya? Belum sempat buka. Nanti nyampe kantor. Ya. Tadi udah di-upload belum? Belum di setting, Bang. Tuh, parah. Jalannya parah, sangat parah. Tuh. Satu mobil truk warna hijau bermuatan berat, ini juga Fuso bermuatan berat. Dan itu ditambah satu lagi bermuatan udang, dan di sana masih banyak itu ya yang ngantri, lebih panjang lagi. Nah, ini lebih panjang, ini lebih panjang. Bisa apa sini? Bisa. Nah, oke. Kita saksikan ini ya penerobosan jalan karena di tengah tidak bisa dilalui, jadi para mobil-mobil travel ini atau pribadi lewat di pinggirannya tuh. Kelihatan bro, saksikan terus videonya bro. Terus. Lagi. Nah itu lewat pinggir-pinggir kanal. Ini lewat pinggir kanal ya. Tuh terlihat di sana juga. Lanjut ini satu lagi. Satu lagi. Ini para pengendara motor juga ikut ngelip di jalan-jalan tikus di samping kanal. Agak sedikit berbahaya tapi nggak ada jalur lagi ya, karena di tengah memang udah tertutup oleh 3 mobil itu, satu Fuso, satu truk, dan satu pemuat udang, jadi habis jalannya. Dan ini si Aan Putra Jaseng ini dari tadi pagi saya lihat di sini nih ya, yang punya channel YouTube Aan si Putra Jaseng tuh ya. Dia ikut mengamankan keadaan jalan ya. Itu yang dari arah Rawajitu itu udah terlihat panjang, dan lebih panjang lagi yang berasal dari arah Unit. Oke bro, inilah kejadian yang tidak pernah hilang dari masyarakat sini ya, tulang bawang khususnya di Bidada, Lampung ini, lintas Rawajitu di era 2020 masih terlihat seperti ini, miris sekali lihatnya ya. Nah, di zaman modern masih ketemu jalan yang kayak gini nih. Ya alhamdulillah, lihatnya agak bingung sih sebenarnya. Tuh ya. Oke, lanjutkan videonya lagi ya bro. Saya akan menuju ke mobil saya karena mobil saya berada di jauh di belakang sana. Oke, masih mengantri. Parah. Motor aja macet apalagi mobil. Motor aja macet apalagi mobil. Ayo Kang Aan lanjut ya. Ya. Kamu maju apa? Gimana?
Saya masih belakang sana. Oh iya. Kosong sih sebenarnya. Kosong. Ya. Kosong bisa kosong aja nih. Gantian lah. Gantian. Tuh, jalannya tuh. Parah tuh. Nah. Tuh. Parah.